wanita yang kuat hatinya, tegar jiwanya, kokoh cintanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungimu, menjagamu dengan kasih-Nya, dan maafkanlah Ananda yang tak pandai mengungkap cinta, wahai ibunda. Tetapi sosok orang tua kita ada di hati kita, dan juga tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa kita dengan orang tua. Untuk hari ini semua wanita hebat di dunia, baik yang sekarang sudah menjadi ibu dan yang akan jadi ibu ke depannya, kalian adalah wanita-wanita hebat. Bunda, engkau muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau mengharap budi balasan atas apa yang kau lakukan demi diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasih-Mu nan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doa-Mu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Walau diriku dekat dalam sentuhan peluk kasih-Mu nan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doa-Mu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Sobat UPP TV dimanapun kalian berada. Hari ini kita ada di hari spesial sekali, yakni Happy Mother's Day. Wow, hari spesial, hari besar untuk semua ibu, calon ibu yang sangat-sangat luar biasa di seluruh dunia. Nah, kru UPP TV di hari ini sudah menghadirkan dua wanita cantik, yakni seorang calon ibu masa depan insya Allah dan seorang ibu yang sangat luar biasa. Nah, tadi udah ada pembukaan dari rekan-rekan dari UKM Seni Universitas Pak Petulai, kolaborasi bareng Politeknik Rafflesia. Beri tepuk tangan dulu dong buat mereka, Masya Allah. Lantunan yang sangat luar biasa sekali. Aku hampir menangis, merinding ya Bunda ya dengernya ya. Masya Allah, ini kalau udah ngomongin masalah ibu, masalah seorang bunda, seseorang yang mengandung kita, air mata tuh menetes rasanya nggak berasa gitu ya. Jadi daripada kita penasaran, hari ini kita mau dengar cerita perasaan dari seorang ibu dan calon ibu masa depan ini yang sudah hadir di tengah kita. Karena sudah hadir di tengah kita hari ini, sore ini, Ibu Nining Hadi Suhermanto, yakni istri dari rektornya Universitas Pak Petulai. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita calon ibu di masa depan, Masya Allah nantinya Mbak Fitri Lestari, Masya Allah. Sehat Ibu sama Mbak ya. Nah, hari ini kita bakal bincang-bincang, kita lihat mereka kuat tidak untuk tidak meneteskan air mata ketika bicara tentang ibu gitu ya. Oke, kita langsung aja Sobat UPP TV, kalian penasaran, aku lebih penasaran lagi. Nah, kita langsung ke Ibu Nining Hadi Suhermanto. Masya Allah, selamat siang menjelang sore Bunda. Sehat Bunda hari ini? Ya, selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Nah Bunda, mumpung ini hari ibu, harinya seorang ibu dimanapun berada, kita mau dengar dong, apa sih cerita pertama kali jadi ibu? Silakan Bunda. Aduh, jadi kepengen nangis dia sebenarnya tadi belum juga ngomong, ini reportnya belum ngomong, baru dengar lagunya aja udah kita tersentuh ya, jadi mengingat kembali masa kecil, akhirnya melintas satu-satu di benak ini. Kebetulan juga udah nggak punya orang tua ya, jadi tergambar bagaimana pengorbanan seorang ibu. Jadi tadi pertanyaannya apa tentang pengalaman Pertama jadi ibu. Luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi ketika waktu itu tahun 2001 saya punya anak ya laki-laki, kebetulan bapak sama ibu ini masih pisahan ya, long distance marriage, karena kami menikah tahun 2000 itu di Majalengka, kemudian bapak masih dinas di Curup, terus karena satu keadaan pekerjaan tidak bisa langsung ikut ke sini, jadi tahun 2021 punya anak laki-laki. Jadi kalau bagi seorang anak, bagi kita seorang perempuan, merasakan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ketika kita melahirkan ya. Jadi ketika saat kita melahirkan atau mungkin saat kita hamil, kemudian susah payah mengandung, kemanapun kita bawa bayi kita itu seakan takut jatuh dan sebagainya, tapi kita berusaha kuat. Kalau kita sakit, kalau kita apa, jangan sampai kita sakit, maksudnya itu begitu, jangan sampai anak kita ikut sakit. Jadi ketika Allah mempercayakan bahwa ada calon bayi dalam perut itu, sungguh suatu keajaiban bagi kita seorang ibu ya. Terus juga ketika saat melahirkan itu, pasti yang terbersit di kita perempuan ini adalah betapa sulitnya jadi seorang ibu ya. 9 bulan 10 hari mengandung dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sakit, mungkin lagi tidur aja susah bergerak dan sebagainya. Mungkin ini semua bisa mendengarkan bahwa betul dalam agama Islam kita tuh sampai kalau siapa yang harus dihargai itu ibu-ibu, sampai dikatakan 3 kali itu emang benar bahwa Masya Allah sekali kita memiliki ibu itu ya. Bagaimana pengorbanannya, kemudian ketika melahirkan kita dalam keadaan sakit, pasti yang diingat itu kita adalah nakal-nakal kita di masa kita kecil, kemudian remaja, dewasa, mungkin pernah
bikin orang tua terutama ibu kita sakit hati dan sebagainya. Disitulah saat seorang perempuan merasa, oh ternyata betapa besarnya jasa ibu terhadap kita. Jadi kalau yang dirasakan oleh ibu itu karena tadi jauh antara Curup dengan Majalengka ya. Kemudian zaman itu pesawat juga tidak seperti sekarang ya, setiap hari ada beberapa maskapai terbang. Jadi pernah sakit waktu itu, anak tuh pernah sakit umur 7 bulan. Jadi entah kenapa malam itu sampai jam 12 malam itu 6 dokter apa 4 dokter itu keliling nyari kita, mau minta dibukain anak itu dalam keadaan muntah-muntah gitu si bayi itu. Jadi nggak ada yang mau bukain, sementara suami kan di sini ya, nggak ada yang mau bukain pintunya. Jadi terus besok harinya paginya tuh datang langsung ke rumah sakit, dokter bilang harus dirawat. Dan kayaknya keajaiban ya, tidak semua anak pada umur 7 bulan itu sudah bisa memanggil mama, teriak. Mungkin karena sakitnya ketika diinfus masukin jarum, kemudian karena semalaman itu muntah kekurangan cairan, jadi susah bagi dokter untuk mencari saluran ketika jarum itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi dan yang membuat kita kalang kabut itu, ibu kalang kabut itu karena bapak nggak ada di sampingnya, jadi sendirian, kebetulan ditemani sama pengasuh aja. Jadi air mata tuh sudah tumpah seperti itulah. Jadi kalau ngebayangin mungkin begitu juga kalau kita sakit, orang tua kita terutama ibu semalaman itu tidak tidur dan itu sudah dialami. Jadi berbaik-baiklah selama orang tuanya masih ada, terutama ibunya. Itu ya curahan hati seorang ibu. Kalau dengar ini kayaknya bukan hanya semua ibu yang akan menangis. Pak Rektor juga yang nonton nanti nangis, Bunda. Kira-kira Bapak nonton gak nih? Langsung terkenang gitu ya. Nanti kita tag IG ya, Bunda. Iya. Oke, nah itu tadi ya. Selaku kayak Bu Warek juga Mbak Fitri pasti nantinya ini jadi sejenis ilmu, pengalaman yang luar biasa. Karena doa kita satu Universitas Pak Petula ini ke depannya Mbak Pit akan menjadi seorang ibu yang sangat luar biasa. Sekarang dikasih kesempatan sama Allah untuk banyak pelajari ilmunya dulu. Jadi nanti ketika udah dapat kesempatan jadi ibu, udah jadi ibu yang luar biasa. Udah siap mentalnya jadi ibu gitu ya Bunda ya. Sudah terbiasa ngurus anak-anak. Nah itu tadi. Nah sekarang itu tadi ya. Curahan dari seorang istri, seorang ibu, LDR ya, punya anak, lagi sakit. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya Bunda ya. Nah kalau sekarang kita kasih jatahnya Mbak Fitri dulu. Mumpung ini di hari ibu, seperti yang Ibu Rektor tadi sampaikan. Bahwasanya kita ketika bicara seorang ibu, kita bukan memposisikan diri kita hanya sebagai seorang ibu saja. Kita pasti terkenangnya ibu kita gitu. Nah di momen hari ibu ini Mbak Pit, kita persilakan Mbak Pit untuk menyampaikan sosok ibu di mata Mbak Pit seperti apa. Masya Allah ya, tuh kalau terima kasih sebelumnya ini Mbak Ajeng diizinkan untuk hari ini bergabung ya di sini di dalam acara sharing-sharingnya Bu ya. Jadi kalau Ibu Rektor bercerita seperti itu, Ibu Ketua IWUPP gitu ya, menyampaikan pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau ibu di mata saya gitu ya, adalah sosok yang sangat luar biasa pastinya. Semua anak pasti menganggap orang tuanya seperti itu. Terutama ibu saya ya gitu. Kalau misalkan pandangan saya untuk ibu, ya manusia yang malaikat yang Allah kirimkan gitu. Karena ya gitu, kalau bilang tentang ibu pasti melau bawaannya. Alhamdulillah dibesarkan tanpa mengharapkan apapun seperti itu dalam kondisi apapun. Karena kalau mama gitu kan, kalau misalkan tipe ibu saya, jadi semuanya mendahulukan anak dulu gitu kan, tipe yang mungkin ibu Rektor juga seperti itu gitu kan, sudah terpenuhi anak baru seperti itu. Jadi memang pernah ada momennya yang ada makanan yang sangat dia sukai gitu ya, tahan dibawa pulang gitu itu padahal dari kantor gitu ya, dibawa pulang karena anaknya suka tuh. Jadi sosok
ibu itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, yaitu ibu itu adalah malaikat yang Allah berikan kepada semua anak. Karena memang cinta kasihnya bisa sampai ke titik ini tentunya dari doa ibu kita, ayah kita gitu ya. Aduh melo nih Bu, maaf nih. Gitu, jadi luar biasa. Dan juga mungkin kerinduan ya, kalau misalkan ke ibu, apalagi misalkan orang tua kita sudah jauh gitu ya. Jadi pastinya sosok yang kita rindukan gitu ya. Kalau ibu itu adalah tidak ada kata-kata yang melebihi kata rindu ketika kita jauh sama ibu. Karena memang kalau cewek biasanya kan ikut suami dan sebagainya ya, terpaksa ya Bu ya, jauh dari orang tua dan sebagainya. Jadi ibu itu adalah sosok yang sangat luar biasa, malaikat yang Allah kirimkan. Dan juga kalau untuk saat ini tidak ada kata-kata yang melebihi rindu untuk seorang ibu. Mungkin itu Mbak Ajeng. Sangat luar biasa. Yang penting kayaknya kru kita berhasil. Dua wanita cantik hebat ini meneteskan air mata ya, karena bercerita tentang ibu ini tadi. Nah, sementara Mbak Pit lagi menipiskan rintihan air matanya, kita dengar lagi nih dari Ibu Rektor. Nah, di zaman sekarang ini kamu, kalau tadi cerita masa kecilnya dedek-dedek nih yang sekarang mungkin udah nggak bayi lagi, gitu, udah beranjak dewasa, remaja kayak itu. Apa aja nih tantangannya Bunda? Sementara kita tahu Bunda sibukannya luar biasa. Kesibukan sebagai seorang istri, sebagai tenaga pendidik juga harus tetap stay jadi ibu. Kalau untuk tugas negara mungkin bisa ditinggalkan. Tapi kalau tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu nggak bisa. Nah itu yang kita tanya Bunda, apa sih tantangannya yang untuk memanage waktu itu Bunda? Sementara tetap harus punya peran penting di rumah sebagai ibu dan istri. Silakan Bunda. Kalau dibilang tantangan itu, pertama kita dipercaya mengandung bayi dalam perut kita, pasti kita itu merupakan, anggap itu sebuah tantangan ya, karena bagi seorang ibu itu pendidikan itu dimulai dari bayi dalam kandungan ya. Mungkin kita udah membiasakan dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, sholat, mengaji dan sebagainya. Kemudian juga kita mungkin sampai kita juga tersugesti ya. Jadi waktu itu saya ingat Bapak itu hobinya punya pelihara burung berkicau gitu kan. Jadi ketika ibu hamil tuh udah nyampe di Curup, maksudnya anak kedua bilang sama Bapak, udah nggak usah lagi sampai ketakutan gitu. Maksudnya jadi sugesti kita itu takut ini, takut itu. Jadi alhamdulillah semuanya maksudnya hanya ketakutan dan itu hanya sugesti. Jadi ketika anak-anak tumbuh mungkin dari masa kecil itu masa mereka yang paling menyenangkan saat mereka bisa dicium, dipeluk sama kita. Tetapi ketika usia SD terutama anak laki-laki itu mereka sudah nggak mau lagi dipeluk kita ya. Jadi mungkin pesan aja untuk ibu-ibu muda nih, kalau anaknya mau ikut kemana aja dibawa aja deh. Kalau sudah anak-anak gede itu susah, jangankan diajak, dicium aja mereka udah nggak mau ya. Apalagi sampai kalau misalnya udah SMP, udah SMA mereka udah punya circle-nya masing-masing. Jadi kalau kita mau kemana aja sampai ngerayu, ayo nak ikut kemana, nanti beli ini di Gramedia karena mereka hobi membaca gitu kan, atau nanti mama belikan ini sampai seperti itu. Saking emang masa mereka kecil itu emang ternyata kok cepat sekali ya, nggak kerasa. Jadi usia mereka balita, di mana kita sebenarnya mungkin kalau orang bilang bahwa anak itu adalah beban bagi orang tua, tetapi sebenarnya tidak. Anak itu adalah hiburan kita. Jadi ketika kita sedih, ketika kita capek, mungkin pulang kerja dalam keadaan capek, kemudian kita lihat anak-anak di rumah, itu rasanya hilang lelahnya seharian kita bekerja. Jadi kalau dibilang manage waktunya, mungkin dari kecil itu karena harus bekerja pagi-pagi, jadi ada yang pernah dirasakan sama ibu tuh ketika nyampe Curup itu nggak lama itu punya anak kedua. Terus yang paling sedih itu saat ketika pagi-pagi kita harus kerja, kemudian anak kita masih
dikasih ASI ya, terus dilepas itu sedih benar. Jadi dalam pikiran tuh ada kepikiran apakah harus berhenti bekerja karena harus ngelepas ASI gitu kan. Sementara tuh juga mungkin nggak punya pengasuh, bingung mau dititip di mana. Aduh, itu benar-benar sebuah tantangan ya. Tapi kalau misalnya manajemen waktu dan sebagainya, mungkin kadang-kadang tuh kalau lagi mereka tidur nyenyak itu, kalau ibu tuh suka nangis ya lihat anak-anak itu tidur nyenyak gitu kan. Mereka tidurnya nyenyak seperti tanpa dosa karena namanya anak-anak ya. Terus dalam pikiran kita tuh nyesal, oh tadi siang dimarah, tadi siang pernah sempat dicubit dan sebagainya, sempat dibentak. Jadi kalau bagi seorang ibu tuh ketika mereka tertidur itu justru saat kita merenungi bahwa kita ini sebagai orang tua ternyata masih banyak kekurangan gitu ya. Ternyata sebenarnya yang dibahagiakan itu bukan apa namanya kita yang membahagiakan anak, justru mereka itu anak-anak yang membahagiakan kita orang tua. Buktinya apa gitu ya, buktinya ketika kita pulang kerja, kita capek, kita lelah, kita ketemu anak, apa namanya, terus hilang lelah kita. Kalau tadi kata Bu Fit itu pulang kerja terus mungkin ada kue di tempat kerja kita atau di mana, terus kita ingat ini makanan kesukaan si kecil atau si sulung, dibawanya ke rumah gitu kan, padahal itu tuh tidak seberapa ya. Tapi bagi anak-anak tuh kadang-kadang mungkin mereka ketika masih kecil tuh dibuka tas itu, bawa apa mama, bawa apa. Nah itu apa masa-masa yang apa namanya yang tidak mungkin terulang lagi. Jadi ketika remaja pun apa namanya mereka juga mungkin sudah beda cara kita apa ya komunikasi dengan mereka ketika benar-benar sebuah sentuhan yang sangat nikmat ketika anak-anak itu bercerita tentang siapa yang mereka sukai seperti itu kan. Nah itu artinya dari situ bahwa kita berpikir bahwa anak itu ternyata percaya sama kita orang tuanya. Ketika mereka mau curhat, yang diingat di pikiran mereka itu adalah orang tuanya, itu nikmatnya juga luar biasa. Jadi memang kita tuh selalu disenangkan dengan anak-anak. Jadi bukan orang tua itu beban punya anak itu, tidak. Justru anak itu adalah segalanya, motivasi atau mungkin obat kita ketika kita sedih dan sebagainya. Itu tadi luar biasa. Jadi buat adik-adik yang di rumah, nanti kita kirim videonya Bunda ke adik-adik. Masya Allah, ternyata Bunda tuh merindukan pelukan kalian walaupun kalian masih remaja, sudah beranjak remaja sekarang. Mungkin kalau bagi anak laki-laki udah mulai merasa sedikit malu atau gengsi buat kasih pelukan buat bundanya. Makanya sering kali kita lihat anak laki-laki kalau sudah menikah dan sebagainya, sudah menemukan pasangan, pasti yang dipeluk haru itu seorang ibu. Karena kenapa? Jarang sekali nantinya kalau untuk mengungkapkan kasih sayang, apalagi kalau udah punya istri nanti yang gitu ya Bunda ya. Tapi ada nih satu kata yang rentan kita dengar di dunia anak laki-laki nih. Pokoknya anak laki-laki itu kalau sudah menikah ataupun belum menikah, bagi seorang ibu masih tetap anaknya. Bener gak sih Bunda, ada perasaan yang seperti itu? Anak saya gak boleh jadi milik kamu sepenuhnya gitu. Pokoknya harus sama rata gitu. Gimana Bunda? Kalau nanti seandainya adik ini udah ketemulah calon pasangannya di masa depan berapa tahun kemudian gitu Bunda. Ada gak rasa takut kehilangan, udah lepas betul gitu. Paling dalam 1 tahun mungkin nanti sesekali dedeknya pulang gitu ya Mbak Fitia. Boleh Bunda, gimana? Karena sebenarnya sih anak ibu belum nikah ya. Yang pertama itu masih lagi skripsi. Kemudian yang kedua ini masih kelas 11 SMA. Jadi yang pertama kebetulan laki-laki. Mungkin itu sebenarnya perasaan perasaan ketakutan atau cemburu mungkin ya, cemburu, jadi takut kasih sayang itu lebih tertumplek ke istrinya dibanding ke ibunya. Jadi itu rasanya wajar aja dialami. Mungkin juga kalau sekarang itu kadang-kadang misalnya kita chat ya, kemudian dia nggak langsung balas gitu. Kadang-kadang kita tuh padahal cuma main-main karena biasa ibu manggil yang besar tuh AA gitu kan. Kalau sama pacar aja cepat chatnya balasnya, tapi kalau sama mama enggak. Iya mama lagi sibuk gitu kan. Jadi mungkin itu sebenarnya hanya cemburu, tetapi juga
dunia kita juga harus pahami, emang dunia remaja emang begitu, mungkin mereka lebih perhatiannya kepada pacarnya daripada orang tuanya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan mungkin itu hanya ada waktunya ya, tidak selamanya seperti itu, mereka juga punya tanggung jawab. Jadi nanti kalau mereka nanti misalnya kalau anak ibu satu waktu menikah ya, kita sebagai ibu, sebagai orang tua pasti harus siap bahwa perhatiannya itu tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk istrinya, karena juga ketika kita melepas anak, jangankan untuk menikah, ketika kita melepas anak jauh dari pelukan kita, mereka mungkin kuliah jauh dari kita, itu juga suatu kewajiban kita orang tua, bahwa kita harus ikhlas ya, itu kewajiban kita, emang sudah sampai situ. Maksudnya anak kalau ada pepatah nih yang mengatakan bahwa anak itu di pelukan kita itu hanya sampai SMA. Jadi makanya tadi ibu bilang kalau punya anak kecil mau ikut kemana aja ya diajak aja. Kalau sudah gede tuh, kalau sudah SMA mereka akan merantau, apalagi sudah kuliah mereka nggak bakalan ada di rumah. Mereka juga punya kewajiban sebagai anak laki-laki, nanti sebagai calon tulang punggung keluarganya, juga mungkin penerus generasi kita. Jadi sehingga kita sebagai orang tua ya ikhlas aja deh mau dilepas kemana. Ya sama ketika ibu juga dulu merantau dibawa bapak ke Curup itu, ingat ya, jadi waktu itu malam-malam mengantar naik travel ke Bandung, terus bapak itu nggak mau menyaksikan kami pergi, jadi bapak tuh pergi aja nggak mau. Ketika mobil mau nyampe tuh bapak tuh tiba-tiba pergi. Tapi sebenarnya itu suatu pesan bahwa seorang ayah itu emang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dia mungkin dengan sikap bahwa tidak mau menyaksikan anaknya pergi. Jadi ketika ditanya, ketika sebelum merantau itu, ibu pernah nanya ke bapak, ke ibu, ini nggak apa-apa nih ikut suami gitu kan, suaminya jauh nyebrang gitu kan dari Majalengka ke Curup ini. Jawaban bapak cuma begini, namanya orang tua, katanya kewajibannya cuma sampai nikahkan, katanya. Kalau lagi anak perempuan itu harus dimanapun suami berada harus didampingi. Ya udah, dengan ikhlas, dengan kuat, akhirnya ibu mengikuti bapak gitu sampai ke sini. Begitu juga ketika ibu melepas anak ibu kuliah, waktu bulan pertama mungkin sedih ketika kita lihat kamarnya, mungkin dalam seminggu tuh ada 2 kali ibu pel kamarnya itu, kadang-kadang ibu buka ya pintu tuh sampai assalamualaikum mama beresin kamarnya gitu tuh. Sebenarnya ya sedih, tetapi tapi untungnya kan sekarang itu kita ada di dunia maju, jadi ya ada di teknologi maju, jadi jam berapapun, kapanpun kita kangen kita bisa video call. Tidak mungkin kalau zaman ibu dulu pisah sama orang tua meninggalkan Majalengka tahun 2002 itu tidak seperti itu, mungkin hanya dengan telepon biasa, tidak melihat wajahnya dan sebagainya. Jadi kalau masalah mungkin satu waktu kita harus melepas anak-anak kita, ya nggak apa-apa, emang kewajiban kita orang tua ya itu. Setelah kita, bagi seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, memberikan pendidikan, kasih sayang, ketika mereka sudah SMA kemudian menentukan mau kuliah di mana, setelah itu mereka menentukan masa depannya mau kerja di mana, dan kemudian menikah, kemudian kita lepas. Artinya walaupun ibu belum mengalami, tapi akan berusaha bahwa akan menjadi seorang ibu yang bagi mantu itu menjadi betul-betul bagi seorang ibu, bukan hanya sebagai mertua. Artinya kita emang anak itu adalah titipannya sudah cuma sampai, kalau ada di pelukan kita cuma sampai SMA, tetapi kalau kewajiban kita sampai mereka menikahkan. Jadi kalau mereka mau pergi kemana aja, ya seharusnya emang kita orang tua jangan sampai melarang, biarkan aja begitu. Tugas kita cuma mendoakan saja bahwa mereka ada di langkah-langkah, ada di garisnya Allah gitu aja. Oke, itu tadi sangat luar biasa. Walaupun ini di Hari Ibu, kelihatan kalau perempuan luar biasa, di launching, dikeluarkan, diproduksi di keluarga yang sangat luar biasa, keikhlasannya luar biasa juga. Tadi katanya Ibu yang penting anakku aman, nyaman, tenang dengan dunianya, gitu ya Bunda ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Mbak Pit. Kalau tadi Bunda sudah menyinggung doa seorang ibu tuh nggak akan pernah putus, meski jauh, dekat,
dekat, ada di dekatnya atau jauh dari pandangan tuh masih tetap ada ungkapan rindu. Nah, sebagai Mbak Pit sekarang, maaf sedikit agak sensitif Mbak Pit. Mbak Pit aku yakin doanya rutin itu, Masya Allah ya Allah itu berikan untuk jadi ibu, memohon untuk jadi ibu, meminta sama Allah supaya dikasih sosok yang seperti Bunda sampaikan tadi, penghibur ketika capek, Masya Allah itu. Doa dari seorang ibu yang paling kuat, menguatkan Mbak Pit sampai sekarang, belum dikasih kesempatan oleh Allah, pokoknya masih dikasih kesempatan untuk belajar, cari pelajaran dulu, pengalaman dulu untuk jadi ibu gitu. Doa seorang ibu yang paling wow gitu. Doa calon ibu berarti ya. Iya, jadi kalau benar kata Mbak Ajeng tadi, jadi kalau untuk memikirkan seorang anak gitu ya, itu adalah anugerah terbesar yang pastinya diinginkan semua orang seperti itu ketika memang mereka sudah sampai ke rumah tangga ya, jenjang rumah tangga. Kalau doanya, kalau untuk saat ini sudah sampai di titik berserah kepada Allah gitu, karena memang konsepnya, jadi memang pada saat awal mungkin banyak juga di luar sana gitu teman-teman yang masih merasakan, masih menunggu, menanti gitu ya anugerah gitu ya Bu ya. Jadi memang anak itu bukan hak prerogatif kita gitu, tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Benar tadi ketika memang belum waktunya, artinya masih banyak waktu untuk belajar lebih baik lagi. Bahkan ya itu selalu menguatkan diri sebenarnya selama ini gitu ya, mencari ya, karena itu bukan satu hal yang mudah, apalagi misalkan kita punya lingkungan dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau doanya sudah sampai ke tahap yang ya Allah kami serahkan kepadamu gitu kan, kalau memang yang terbaik maka kami akan jalani gitu ya, kami terima. Tapi kalau memang bukan, ya pasti akan ada jalan yang lebih baik lagi, karena semua yang ditetapkan oleh Allah itu yang kami pahami sekarang itu adalah yang terbaik. Artinya karena ya itu kami selalu mencari nih Bu sekarang tuh penguatan gitu ya, juga dulu sering sharing sama Ibu juga ketika bertemu gitu, pokoknya sabar aja, nikmatin kata Ibu ya waktunya gitu kan, karena semua waktu itu tidak akan terulang lagi. Dan juga ketika kita memang sudah diberi amanah, berarti kita sudah paling siap, sudah paling cocok dan paling pas menurut Tuhan gitu. Jadi tidak lagi dalam yang memaksa, tolong sekarang ya Allah bulan ini gitu, hari itu gitu ya. Tapi sudah kami berserah kepada, tapi tetap dengan ikhtiar gitu ya. Dan penguatan, karena ya itu banyak yang dicari cerita-cerita ulama-ulama zaman dulu gitu ya Bu ya. Maksudnya ketika dulu ada yang, bahkan Nabi pun ada yang memang ditunda dulu sama Allah. Ketika mereka diberikan ternyata mereka di posisi yang sangat pas ya, yang dilahirkan ada juga adalah anak-anak yang sangat luar biasa gitu. Jadi ya udah sabar dulu kalau sekarang. Jadi makanya kalau doanya itu kami berserah aja kepada Allah, ketika memang ada itu adalah yang terbaik, ketika belum kami akan tetap berusaha membuktikan kepada Allah bahwa kami pantas untuk mendapatkan amanah itu. Nah itu kalau untuk saat ini. Itu tadi sosok wanita luar biasa. Nah, itu bukan hanya ungkapan yang kita pingin buat Mbak Pit sedih, bukan. Nah itu untuk para ibu, calon ibu yang ada di luar sana, Sobat UPP TV dimanapun berada, itu sebuah inspirasi, iya kan Bunda ya. Bahwa setiap orang itu dijumpai untuk mempelajari sesuatu, untuk dikasih saling support satu sama lain. Karena itu tadi, untuk memiliki keturunan itu semua wanita setelah menikah pasti berharap itu. Tapi itu tadi kunci inspirasinya Mbak Pit, katanya berdoa, berserah, ikhtiar sama Allah. Nanti kalau udah momennya, sekarang nih semua Sobat UPP TV mengamini semua doa Mbak Pit pokoknya. Ya secepatnya ya Allah gitu ya, karena si wanita cantik ini sanggup insya Allah, sangat sanggup insya Allah, udah sanggup jadi seorang ibu yang siap dengan kehadiran sosok buah hati gitu ya Bunda ya. Amin. Juga mungkin kalau sekarang kayak kata Ibu Rektor ini, sini sekarang udah banyak anak-anaknya sebenarnya, luar biasa malah ya Bu ya. Ini kan ya sekarang waktunya untuk menjadi ibu bagi adik-adik yang ada di UPP gitu Kak. Jadi Masya Allah ya anak-anak
Iya benar, langsung ketemu yang bisa langsung diajak koordinasi gitu ya Mbak. Ya, jadi itu anugerah yang luar biasa juga sebenarnya Mbak Ajeng. Sawi, Masya Allah. Sosok luar biasa sekali, wanita sukses, mapan di bidang akademiknya, nanti juga mapan sebagai seorang ibu. Masya Allah. Nah, di momen Hari Ibu ini, kita kasih kesempatan dua wanita cantik ini mengungkapkan hari ibunya kepada ibunya masing-masing. Silakan, Ibu Rektor lebih dahulu. Ungkapkan miss you-nya kepada sang ibu tercinta itu. Ini sebenarnya yang tadi ditakutkan ya, jadi aduh mengungkapkan bagaimana. Jadi ada pengalaman juga ketika ini flashback lagi ketika mau melahirkan anak pertama itu kebetulan di Majalengka lahirnya. Jadi bapak itu datang sehari sebelum melahirkan, terus sebelum saya melahirkan. Jadi ketika bayi itu entah kenapa ya, jadi sakitnya itu 2 hari 2 malam perut ibu nih ya. Jadi ketika sudah di sudah 1 hari 1 malam itu sudah ada di bidan itu ternyata give up, udah Neng katanya ke dokter aja katanya gitu kan. Akhirnya dibawa ke dokter, tapi untungnya karena sudah lemas sebenarnya itu sudah 2 hari 2 malam. Terus dokter itu mungkin kasihan ya ngelihat ibu berjuang tuh, bilang gini kan, Bu kalau nggak sanggup kita dioperasi aja katanya gitu. Saya bawa ibu ke rumah sakit, saya sendiri langsung yang mau ngoperasi. Terus bayangan ibu tuh, kalau operasi itu mungkin lebih ribet ya. Terus karena mungkin sakit luar biasa, terus ibu tuh ada kata-kata yang bukan kata-kata ya, ada mengeluh, mungkin mengadu atau gimana agak keras dikit. Terus perawat yang jaga di bidan, yang jaga di ruangan itu agak galak. Kebetulan waktu itu bilang gini ya, Ibu katanya bukan ibu aja yang sakit itu, seluruh perempuan sedunia katanya. Tapi entah kenapa karena galaknya dia itu justru sama ibu tuh jadi motivasi ya. Jadi ibu berpikir benar juga, apalagi ibu kita yang melahirkan ya. Jadi artinya sakit kita seorang ibu melahirkan itu luar biasa, sampai boleh dibaca mungkin seperti apa sakitnya, dosanya juga seperti apa kita melawan ibu tuh. Ternyata emang luar biasa, antara hidup dan mati itu benar-benar luar biasa. Sampai yang jadi semangat ibu tuh ketika si bidan itu bilang gitu, kemudian ibu lihat ada gambar, ada poster anak bayi gitu di depan ibu tuh. Terus ibu jadi semangat juga ya, nanti aku sudah sakit ini aku bisa melewati, kemudian punya anak dan bisa menimang anak dengan bahagianya. Akhirnya jadi semangat. Jadi itu juga ya, jadi mungkin kalau diingat perjuangan ibunya ibu, maksudnya itu sudah bisa dibayangkan bahwa seperti apa beratnya beliau dengan anak waktu itu. Mungkin belum banyak belum ada KB seperti sekarang, anaknya banyak, kemudian seperti kata orang Curug tuh susun paku ya, kalau sakit satu sakit semua. Jadi betapa luar biasanya ibu. Mungkin mohon maaf sebenarnya ketika saya ditinggalkan beliau itu bukan karena saya tidak mau ditinggal, bukan, tetapi karena saya itu sedih, saya belum membahagiakannya. Jadi ketika seseorang, mungkin orang yang ditinggal orang tuanya itu bukan karena sedihnya, bukan karena ditinggalkan, bukan, tetapi sedihnya saya belum membahagiakannya. Kita belum membahagiakan ibu kita belum membahagiakan ayah kita. Dan dua-duanya itu karena ibu merantau, ketika mereka pergi itu ibu nggak sempat lagi lihat wajah yang terakhir. Jadi ibu nyampe Majalengka tuh sudah dikuburkan. Ibu sama bapak itu jaraknya cuman 1,5 tahun mungkin. Jadi mungkin kalau dibilang ungkapannya seperti apa, Masya Allah, pokoknya minta maaf lahir batin mungkin tidak terganti. Kalau digantikan dengan air laut yang sebesar itu, yang sebanyak itu juga rasanya sosok ibu itu tidak tergantikan. Mohon maaf ibu, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di surganya. Kemudian tidak ada yang bisa diungkapkan kalau bilang maaf itu kayaknya dosanya. Kita anak ini luar biasa banyak sekali sama ibu kita, tetapi doa kita hanya kalau mungkin kuburan itu jauh,
bisa beda profesi dan sebagainya, tetapi sosok orang tua kita ada di hati kita, dan juga tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa kita dengan orang tua. Artinya ketika ibu dan ayah ibu itu wafat, kemudian kakak-kakak bilang, "Dek, ini dikuburkan ya tanpa menunggu." Tapi karena dari kecil itu sudah ditanamkan sama orang tua, untuk apa ditangisi kalau orang sudah pergi, yang penting doanya. Jadi dimanapun, batas apapun, yang penting doanya. Jadi ibu mengikhlaskan waktu mereka pergi itu, nggak apa-apa dikuburkan aja Kak, yang penting tuh doanya. Jadi kalau misalnya ini pesan aja buat anak muda, jangan melawan orang tua. Juga kalau misalnya satu waktu kita ditinggalkan orang kita cintai, nggak usah kita meminta menunggu kita datang kemudian baru dikuburkan, kasihan. Toh juga kita sudah berbeda alam, yang dibutuhkan itulah doa kita. Insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal itu husnul khotimah, karena pengorbanannya yang tiada tara. Ibu nggak mau melo banget nih, nanti nangis ya. Terima kasih atas undangannya hari ini. Ketika tadi pagi tuh ibu berpikir, aduh ini pasti bakal sedih lagi mengingat kembali orang tua seperti apa. Terima kasih TV UPP ya telah ngasih kesempatan sehingga hari ini kita bisa mengenang kembali ibu-ibu kita, orang tua kita itu jasanya tuh betul-betul tiada tara. Insya Allah mereka yang sudah kembali, kita akan bertemu kembali, kemudian berkumpul, dan kita anak-anaknya yang melanjutkan perjuangan mereka, pendidikan mereka, kemudian doa-doanya, amalan-amalan ibadahnya dan sebagainya. Amin, Masya Allah. Karena itu tadi ya, Sobat UPP dimanapun berada, ketika orang tua kita tidak ada lagi, yang di bawah oleh orang tua kita itu salah satunya yakni doa anak yang soleh. Insya Allah nanti langsung diijabah oleh Allah. Oke, sekarang giliran Mbak Fit curahkan ke rasa cinta terdalamnya buat sosok ibu yang di sana. Nanti kasih lihat, tonton, Masya Allah di hari ini sosok ibu. Ungkapkan. Sosok ibu ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah ini Bu, tadi kan bahasnya dari anak bujang yang sudah punya istri ya Bu. Kalau sekarang sudah punya 2 ibu ya. Satu ibu mama mertua gitu, satu mama kita gitu ya. Jadi dan ternyata sayangnya alhamdulillah sama gitu. Kalau misalkan ada yang ada yang tidak harmonis dengan mertuanya, alhamdulillah saya dianugerahi Allah dengan mertua yang sangat juga luar biasa menyayangi kami gitu seperti anaknya sendiri. Nah hari ini kayaknya udah coret-coret nih Bu. Ini izin ya menyampaikan sedikit kata-kata gitu ya. Jadi ini teruntuk 2 mama kami. Jadi sekarang karena ada 2, alhamdulillah ya punya 2 mama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kugunakan ungkapan, adakah kata yang melebihi rindu. Itulah yang Ananda rasa, wahai wanita yang kuat hatinya, tegar jiwanya, kokoh cintanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungimu, menjagamu dengan kasih-Nya, dan maafkanlah Ananda yang tak pandai mengungkap cinta, wahai ibunda. Tetapi lirih rindu yang diharapkan adalah kebaikan untukmu yang selalu terpatri dalam lembar-lembar doa Ananda. Semoga ibunda selalu sehat dan bahagia. Tanah Rantau, 22 Desember 2022. Wow, tepuk tangan dong buat Mbak Fit, Masya Allah. Jadi itu ungkapan untuk kedua wanita yang sangat luar biasa untuk hidup kami gitu. Karena memang saya dan suami itu Bu sudah ditinggal ayah sebenarnya pada saat kami sama-sama kuliah. Jadi memang pada saat menikah pun hanya posisinya ibu gitu. Jadi punya 2 ibu alhamdulillah sekarang. Itu sih. Jadi ya itu sedikit kata-kata untuk kedua wanita hebat kami. Ya itu Mbak Ajeng. Oke, Masya Allah. Sekali lagi kami wanita-wanita, para ibu yang ada di Universitas Pak Petulai mengucapkan selamat Hari Ibu untuk hari ini. Semua wanita hebat di dunia, baik yang sekarang sudah menjadi ibu dan yang akan jadi ibu ke depannya, kalian adalah wanita-wanita hebat, kuat, dan Allah tahu itu. Ya. Oke, sebelum kita tutup nih, karena di hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita
ya rekan-rekan yang tadi akustikan di depan kita, ya ini dari UKM Keseniannya Universitas Papetulai, kolaborasi bareng Politeknik Rafflesia. Alhamdulillah sekarang buat semua agenda anak muda kolaborasi untuk pengembangan diri. Ya, Bu ya. Jadi lewat UPP TV hari ini kebetulan untuk kedepannya supaya nanti UPP TV juga makin makin pokoknya kita harus berkembang supaya jadi orang-orang hebat di universitas ini. Kita mulai jadi wanita-wanita hebat nantinya. Untuk rekan-rekan yang akustikan silahkan kembali untuk sekali lagi. Nah sebelum sembari nanti kita mendengarkan akustikan lagu, lantunan lagu selanjutnya dari rekan-rekan UKM. Hari ini juga merupakan hari lahirnya, tercetusnya UPP TV. Jadi makanya hari ini ada tumpeng di tengah kita. Insya Allah doa terbaik kita mohonkan dari Sobat UPP TV dimanapun kalian berada. Baik yang udah jadi subscriber maupun belum. Kita yakin dan percaya hari ini kalian ikut mendoakan kita supaya UPP TV ini berkembang, bisa maju, krunya juga sehat-sehat dan makin top orangnya gitu ya. Oke, sembari rekan-rekan dari UKM Seni mengisi akustiknya, boleh Ibu nanti kita secara simbolis sambil mendengarkan mereka melantunkan lagu. Close. Puisi, oke ada puisi Ibu. Nah sembari kita mendengarkan puisi Ibu dari rekan-rekan akustik, kami persilahkan Ibu Rektor dan Mbak Pit untuk simbolis memotong tumpengnya di hari luar biasa ini, spesial untuk Ibu. Ini dia rekan-rekan UKM Seni dari Universitas Papetulai dan Politeknik Rafflesia. Ibu dan Ibu. Berat sekali jika menyampaikan sesuatu tentang ibu. Berat bukan karena aku lelah, karena kasih sayangnya yang takkan putus. Bu, mungkin masih teringat saat ibu melahirkan aku. Hidup dan matimu yang kau pertaruhkan, penuh peluh, penuh perjuangan. Bu, masihkah kau ingat tangisan pertamaku? Tangis kencang di kecil yang membuatku tersenyum dan menangis haru. Bu, bahkan di awal kehidupanku, aku menyakitimu. Karena kau mempertaruhkan nyawamu. Ibu, ingin sekali rasanya aku teriak menyebut nama ibu. Kata pertama yang terucap dari lisan sosok kecil yang dulu kau lahirkan. Ingatkah ibu? Langkah pertama kakiku yang membuatmu menangis bahagia. Oh iya, tak mungkin juga aku lupa. Tentu saat awal aku berlarian ke sana kemari, ibu pun mengiringiku. Raut wajah
yang terlihat sangat khawatir. Takut akan sosok kecilnya terjatuh, takut jika sosok kecilnya terluka. Wahai ibuku, untuk ibuku, maafkan anakmu atas segala hal yang membuatmu kecewa, lantas menitikkan air mata. Bu, aku memang tidak berjanji untuk membahagiakanmu. Untuk membahagiakanmu di masa depan nanti. Bu, aku tidak berjanji padamu untuk membuatmu bahagia. Namun akan kuusahakan semampuku dan akan kupastikan air mata yang keluar dari matamu adalah air mata bahagia. Terima kasih Ibu, panutan terbaik sepanjang masa, sosok kuat yang akan selalu menguatkan aku. Terima kasih Bu, karenamu aku bisa melihat dunia, karenamu aku bisa berbicara, karenamu aku bisa melihat warna. Karenamu aku melangkah, berdiri, berlari, mengejar mimpimu hingga detik ini. Kata terakhirku untukmu Ibu, yang tak akan mampu membalas semua jasamu. Ibu, ini suara hati dari anakmu. Ini suara hati yang mungkin tak mungkin kuucapkan langsung kepadamu. Ibu, terima kasih. Karenamu, aku bisa kuat berjalan di dunia ini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2022. Wow, itu tadi puisi dari UKM Seni dan Politeknik Raplesia. Wow, sangat luar biasa sekali. Salam buat Mama nanti di rumah Mbak Yun, sangat luar biasa. Ya itu tadi, dari sosok seorang ibu tuh baik buruk anaknya adalah malaikat kecil, pengobat rindu, capek. Udah kalau udah lihat anak sangat luar biasa. Nah sebelum kita closing di kegiatan Hari Ibu hari ini, aku mau juga ngungkapin dunia aku sebagai seorang ibu. Alhamdulillah bunda aku sekarang udah dipercaya sama Allah punya 4 malaikat, semua perempuan yang dititipkan sama Allah. Tidak ada kata anak sambung di mata Umi untuk keempat anak Umi. Kalian berempat sama, semua kalian adalah malaikat pengobat rindu saya terhadap almarhum abi kalian. Jadi enggak ada kata-kata anak sambung, semua kalian adalah malaikat bagi saya. Saya berdiri kuat seperti sekarang, bisa tetap tersenyum itu berkat kalian 4 saudara. Di mata saya kalian adalah 4 malaikat yang selalu akan jadi doa terbaik dalam sholat saya. Semoga ibu kandung dari anak-anak Umi maupun abinya tenang di sana dan selalu berdoa karena mereka lebih dekat sama Allah untuk kebahagiaan kita di dunia yang ditinggalkan.
Amin. Itu tadi ya bincang Hari Ibu bersama dua wanita hebat, sangat luar biasa. Aku Ajeng Tia Monika bareng kru. Jangan lupa bagi sobat UPP TV dimanapun berada yang belum subscriber YouTube channel kita Universitas Pak Petulai dan belum follow IG Universitas Pak Petulai, kita tunggu follow-nya ya. Nanti kita follow back ya. Oke, saya bareng kru UPP TV dan semua rekan-rekan yang bertugas pada hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu, sangat luar biasa hari ini. Saya bareng kru UPP TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ini dia penampilan dari rekan-rekan Politeknik Raplesia dan UKM Seni dari Universitas Pak Petulai. Jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibuku, ibu. Ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan. Oh tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu,
seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu. Melihat tengah mati seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Bun, aku masih tak mengerti banyak hal. Semua berenang di kepala. Saat datang tahu sendangnya, dan ku bertanya, sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu. Apa seisi dunia tahu, keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti